Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang jangan mengarahkan pandangan kepada badai. Jangan mengarahkan pandangan kepada badai, artinya ketika ada badai, kita tidak boleh menunjukkan perhatian kita kepada badai tersebut. Badai yang dimaksud adalah berbagai masalah dan kesulitan dalam hidup yang kita jalani. Dalam menjalani kehidupan kita, segala cara akan dilakukan oleh iblis untuk mengalihkan pandangan kita dari firman Tuhan kepada berbagai badai masalah dan kesulitan hidup yang kita jalani. Berbagai badai masalah dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita akan dipakai oleh iblis untuk mengombang-ambingkan kehidupan kita. Tujuan iblis untuk mengalihkan iman kita dari firman Tuhan kepada hal-hal jasmani dan kepada berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita. Iblis melakukannya karena ia tahu ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan, maka ia tidak akan dapat mengalahkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada badai masalah dan kesulitan hidup yang kita hadapi, maka dengan mudah iblis akan mengalahkan kita. Ketika pandangan hidup kita beralih dari firman Tuhan, iblis akan dengan mudah mengombang-ambingkan serta menenggelamkan iman kita, supaya kita tenggelam dalam berbagai ketakutan yang menyebabkan kita kehilangan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Seperti itulah yang dilakukan oleh iblis kepada Petrus. Ketika Petrus di tengah badai melangkahkan kakinya keluar dari dalam perahu dan menginjakkan kakinya untuk berjalan di atas air sama seperti Yesus, pada saat itu Petrus berjalan di atas air tanpa masalah. Karena ia mengarahkan pandangannya kepada perkataan Yesus yang mengatakan, "Datanglah." Tetapi yang terjadi selanjutnya, ketika pandangannya mulai beralih dari perkataan Yesus kepada tiupan angin dari badai yang dirasakannya, maka ia mulai diombang-ambingkan oleh perasaan tersebut. Ia mulai melihat kepada hal yang tidak mungkin yang sedang ia lakukan. Sebagai seorang penjala ikan yang sudah terlatih dan berpengalaman, perasaannya mengatakan kepadanya, apabila ombak meninggi, maka kita berada di bawahnya. Ia mulai memfokuskan dirinya pada apa yang ia ketahui secara alamiah daripada perkataan Yesus Kristus. Dan ketika ia melakukannya, imannya mulai goyah. Dan ia mulai tenggelam dalam ketakutan yang hampir membinasakannya jika Yesus tidak segera mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan Petrus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar menjalani sepanjang hari ini dengan mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan dan jangan mengarahkan pandangan kepada badai. Karena iblis akan selalu berusaha mengambil dan menghilangkan firman Tuhan yang kita tahu dan yang kita miliki untuk menggoyahkan iman kita.
menenggelamkan kita kepada berbagai rasa takut dan cara berpikir masa lalu. Oleh sebab itu, jangan menyerah, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan sampai firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Dengan melakukannya, kita akan dapat berjalan di atas air dengan tenang tanpa perasaan takut, karena kita percaya tangan Yesus selalu terulur untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat renungan firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama, yang mengajar kami supaya jangan mengarahkan pandangan kepada badai, tetapi kami mengarahkan pandangan kami kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan tenang, dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan aman, di dalam Tuhan Yesus Kristus segala ketakutan kami akan dapat atasi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya pendengar, penyampai, tetapi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia dengan situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tuhan memberkati pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua jajaran yang memerintah dipercaya untuk memimpin bangsa ini di pusat, di daerah, dimanapun Tuhan Yesus. Mereka bertanggung jawab memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami akan dapat melalui berbagai masalah dan kesulitan yang ada. Kami juga berdoa supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah bangsa ini. Biar setiap lutut bertekuk lutut di hadapan Engkau, dan segala lidah boleh mengaku bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kami. Kami juga berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Seluruh gereja yang ada, berkati untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati jemaat-Mu secara khusus yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Berkati sepanjang hari ini dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.